Ya, jadi Pak Ali ini sedang membuat satu teori dinamakan DIR ya. Ya, DIR. DIR. Jadi kemarin sempat diskusi juga. Jadi beliau menurunkan dari CIPP. Betul. Ya, CIPP itu create, implement, ya. Konteks, input, proses, process, barusan kita diskusikan. Ya, and product. Ya. Oke. And then karena Pak Ali merasa ingin membuat sesuatu yang baru, dikembangkan sesuatu yang baru, maka dibuatlah satu penamaan DIR. Apakah mungkin sebelum saya lanjutkan Pak, saya mau bertanya dulu, apa DIR ini sudah maksud saya sudah fix gitu bahwa ini yang harus saya pakai, atau masih ada perubahan istilah misalnya, penambahan istilah? Ya. Saya berharap ini sudah menjadi nama. Jadi kalau dari ilmu proses pembuatan dimensi dalam evaluasi seperti ini atau instrumen yang lain, itu kan pakai namanya exploratory factor analysis. Jadi kalau indikator dimunculkan, kemudian diuji cobakan, dia mengelompok jadi berapa kelompok gitu. Nah, saya itu melompati itu, langsung nanti habis exploratory, confirmatory factor analysis. Jadi langsung sudah saya namakan DIR gitu. Saya anggap fix. Berarti sudah fix ya. Sesuai dengan sudut pandang dan kajian akademik Pak Ali. Baik. Nah, kira-kira kalau misalnya ini kan sudah ada indikator-indikator dari setiap tahapan model ini ya. Contohnya di desain itu ada platform, kemudian ada skenario, ada materials and readiness. Kemudian di implementation ada authentic, multi-source, communicative, interactive, dynamic, personalized, motivation, reflective, effective, efficient, and accessible. Nah, saya mau menanyakan yang di implementation ini. Terkait dengan reflektif ini, kira-kira mungkin sama ya yang saya mau berikan masukan. Reflektif ini kira-kira di dalamnya sebuah criticize ya terhadap terhadap konten atau konteks dari assessment itu, atau yang konteks penilaian itu. Konkretnya adalah menu refleksi di dalam portfolio itu. Menu refleksi. Refleksi itu kan isinya dia boleh menyampaikan apa yang pengalaman dia belajarnya seperti apa, yang sudah dipelajari apa, yang belum dipahami apa, yang dia kembangkan apa, yang menurut dia menarik apa, yang menurut dia itu bisa sangat luas. Artinya ada proses refleksi mahasiswa setelah dia belajar dan diungkapkan dalam bentuk menu refleksi tadi itu. Ya, intinya criticize ya Pak ya. Betul, ya. Ya, saya kira sebenarnya itu tadi saya mau jika memungkinkan untuk ditambah terkait dengan itu, tetapi ternyata sudah include pada implementation. Ya, udah include di situ. Saya kira ya sisa didetailkan seperti apa. Kalau yang namanya model kan ya penting memang yang namanya juga criticize untuk melihat seperti apa model itu dibedah, diimplementasikan secara detail, dan bagaimana dia sangat spesifik ya, sangat spesifik untuk dikaji demi keberhasilan model itu juga. Ya, jadi self criticize gitu untuk terhadap model itu juga, karena prinsip pengembangannya kan prinsip pengembangan terspesifik yaitu criticize terhadap model sendiri seperti itu. Iya, jadi saya kira di situ saja Pak. Kalau sudah include ya saya kira baiklah. Mungkin saya perlu sampaikan juga waktu saya ujian proposal itu, ini adalah evaluasi program pembelajaran, bukan evaluasi pembelajaran. Jadi dari assessment di sini bukan assessment kita melakukan jadi bahwa e-portfolio itu bisa menjadi bahan untuk dosen melakukan assessment terhadap mahasiswa gitu. Jadi bukan misalnya kita mengajar ini kemudian asesmennya skornya apa, bukan itu. Tapi program pembelajaran menggunakan e-portfolio. Jadi kita tidak mengukur kesuksesan sebuah
misalnya kita mengajar materi ini, berhasil tidak itu dibandingkan skornya yang kontrol dengan yang bukan itu, tapi apakah pembelajaran ini sudah memenuhi kriteria sebut pembelajaran berbasis portfolio? Itu kan sudah ada di atas pertama otentik kan? Ya. Iya. Oke. Ya. Good. Berarti oke ya Bu. Ya, Bu. Mantap. Oke, siap. Profesor Raden Ali. Tidak perlu lagi skornya kalau gitu kalau sudah karena bukan hasilnya ya. Ya. Mungkin yang lain silakan. Hanya ngecek saja Pak Ali. Iya. Tadi kan bukan ke mata kuliahnya, kita mengevaluasi programnya. Nah, kalau misalnya, apakah ada kemungkinan DIR ini digunakan? Mungkin ada fitur di dalamnya atau elemen yang bisa digunakan untuk mengevaluasi selain reflektif. Karena reflektif sendiri itu kan hanya menyampaikan kelemahan, kekuatan, perasaan tentang materi yang mereka telah terima. Nah, bagaimana? Apakah ada mungkin saya tidak tahu nantinya. Kita ingin menggunakan juga e-portfolio ini bagian di dalamnya itu untuk mengevaluasi pemahamannya mahasiswa, sehingga kan mereka tidak untuk apa kerja e-portfolio kan tidak dinilai mudah mengukur kemampuan kita, hanya ingin melihat mereka bagaimana implementasi dan sebagainya, mendesain materi dan sebagainya. Apakah ada seperti itu atau bagaimana Pak? Ya, itu masuk di sini Bu, akademik. Sebagai result, sebagai dampak pembelajaran portfolio, apakah bisa meningkatkan pemahaman mahasiswa, gitu ya Bu ya? Atau kalau speaking bisa meningkatkan kompetensi berbicara dan sebagainya. Ini masuk di ranah dampaknya atau hasilnya akademik. Bahwa cara mengukurnya seperti apa, saya tidak spesifikkan karena belum tentu semuanya berdasarkan itu. Kalau saya sekarang saya sampaikan tadi itu baru mengambil dari pengakuan mahasiswa, testimoni. Saya salah pakai portfolio Pak, speaking saya mau tidak mau saya harus banyak belajar dan akhirnya bisa bagus Pak. Karena saya sering ngupload desain, saya jadi ingat Pak materinya. Sifatnya masih kualitatif Pak. Masih kualitatif. Tapi kalau misalnya ada yang membandingkan lebih bagus lagi. Jadi misalnya untuk sama-sama kelas assessment. Ini kelas kontrol, ini kelas e-portfolio. Yang kontrol berapa skornya, e-portfolio berapa skornya. Lebih kuat lagi. Jadi ada kualitatifnya dikuatkan dengan kuantitatif gitu. Tapi terus terang itu saya belum lakukan karena saya tidak pernah membedakan ini kelas kontrol, ini kelas e-portfolio. Semuanya saya perlakukan e-portfolio semua. Sehingga yang bisa saya lakukan kualitatif tadi itu, pengakuan dari mahasiswa. Ya. Kan itu juga boleh Bu ya, diklaim sebagai gitu. Kalau ada yang bisa mengukur akan lebih lengkap lagi. Itu satu judul skripsi. Sebaiknya 2 program karena ini program. Ini 2 program yang dibandingkan dalam bentuk desain kuasi eksperimental tadi. Kontrol dan eksperimen. Iya. Itu ya tadi bisa jadi satu penelitian tersendiri itu. Ya. Efektivitas pembelajaran berbasis portfolio. Pakai kelas kontrol, pakai kelas eksperimen begitu. Bisa mengambil indikator-indikator ini. Iya. Memperkaya lagi nih Pak. Betul. Artinya ini juga perlu dilengkapi dengan data-data tadi. Ya karena saya berbicara tentang evaluasi, mungkin tidak bisa sedetail itu. Ya kan karena ini juga harapannya bisa dipakai. Aslinya betul terang saya hanya ingin mengembangkan evaluasi portfolio untuk semua bidang. Iya kan? Cuma karena saya dari bahasa Inggris mau tidak mau saya harus masukkan konten bahasa Inggris. Malah kemarin karena penguji 1-2-nya dari PBI malah yang kenceng bahasa Inggrisnya, padahal saya kepada portfolionya gitu. Artinya bisa untuk semua bidang sebenarnya. Tapi it's okay karena itu mau tidak mau saya kan dari bahasa Inggris, jadi Anda harus kuatkan juga tentang bahasa Inggrisnya gitu. Ya saya ikuti karena itu memang dari penguji. Yang paling betul kan penguji ya Bu ya kalau gini ya. Oke saja betul ya. Makasih Bu. Kira-kira mana yang yang tidak memungkinkan Bu? Oh ini enggak ini nih, enggak relevan gitu. Kalau saya Pak, mau bertanya kalau masalah resultnya. Iya. Nah ini kan Bapak tadi mengatakan bahwa ini DIR hanya sebuah program ya. Evaluasi ya program. Nah karena ini kan evaluasi program, apakah
tidak menutup kemungkinan di resultnya itu kita juga mengukur yang namanya literasinya supaya lebih komplit. Kalau menurut saya ya. Jadi siapa tahu besok-besok ada yang menggunakan, terus dia bisa membandingkan. Oh ternyata kalau kita menggunakan model evaluasi diri ini, skornya siswa itu ini lebih meningkat. Apakah memungkinkan misalnya? Mungkin itu lebih bagus Pak. Jadi ada tambahan. Jadi selain ada akademiknya, psikologikalnya, apalagi itu sosial, kemudian IT literasi ya. Sekalian aja Pak ditambahkan yang numberasinya mungkin skornya atau apa. Meskipun ya mungkin Bapak mengatakan ini tidak ada hubungannya dengan hasil ya. Tapi kenapa tidak dimasukkan aja Pak biar lebih komplit sekalian? Iya. Apa bisa? Sementara gitu? Yang bersifat tadi skor dan sebagainya, saya asumsikan masuk di akademik ini. Oh akademik. Ya. Tapi saya pertimbangkan Bu, kalau nanti ada masukan-masukan yang lebih lebih tajam begitu, lebih detail, nanti saya pertimbangkan. Tapi sementara ini yang terkait dengan misalnya kalau kita kan prestasi siswa gitu ya. Iya, betul. Nah ini saya masukkan di akademik ini. Oh di akademik. Berarti di akademik itu ada lagi cabang-cabangnya bagiannya lagi akademik dalam. Silakan mau pakai bisa masuk skor situ ya. Oh betul. iya. Skor misalnya keterampilan dan sebagainya. Berarti ada di situ achievementnya bisa masuk achievement ya. Oh iya. Makasih. Ada lagi? Monggo, ada lagi. Sudah bagus ini dir ada ya. masukan? Yang jelasnya bukan wir ya, dir. Kalau wir apa Bu? Kalau wir. Oh iya. Istilah-istilah Gimana Bapak mengukurnya ini? Politisi ya. Iya. Ini tidak nyampe ke sana. Politik. Nanti instrumennya begini. Apakah dengan ikut portfolio Anda merasa lebih termotivasi untuk belajar? Nanti skala Likert Bu itu. Sangat setuju, netral, atau mungkin nggak pakai, kemudian setuju, sangat tidak setuju, sangat setuju. Itu saja nanti. Jadi saya tidak sampai kepada instrumennya gimana pun Saya kira cocok Pak, karena motivasi kan. Iya. Saya lanjutkan nanti. Iya, betul. Berikut. Oh siap. Ini berarti nanti Banyak sekali ini bisa muncul di sini. Dari indikator-indikator Pak Ali saja ini udah berapa ini? Iya, saya sudah sempat ini sih Bu, saya buat indikatornya tapi masih agak Bisa kasar ya. dilanjutkan. Mana di sini ya? Ini bisa nanti ada positif implementasi statement ya. dengan negatif statement. Setelah Pak Ali mengeluarkan penelitiannya, saya ambil itu dari satu sisi ini yang banyak sisi. Banyak poinnya nih Pak, bisa diambil. Nah ini sebenarnya saya sudah sempat bikin ya kisi-kisi instrumen sebenarnya. Nah ini instrumennya, tapi masih agak kasar, perlu karena masih ada tumpang tindih. Platform, apakah platform yang digunakan untuk betul-betul tidak memberi masalah secara finansial, dia sediakan untuk portfolio, kemudian menu yang familiar, mudah untuk diakses dan sebagainya kayak gini. Dan skenario tersedia kurikulum atau silabus pada bulan dalam satu semester. Nih, saya sudah sempat ya kisi-kisi kasar lah. Dilengkapi dengan negatif statement juga Pak ya. Nah itu sedang saya pertimbangkan Bu. Karena saya masih agak kurang setuju dengan situated statement. Oh gitu. Karena mohon maaf, kalau orang sudah punya keyakinan, oh portfolio itu bagus, di benak dia kalau 1, 2, 3 yang tinggi paling 4, dia paling kan kasih skor 3. Oh. Kan sering ya kita ngisi Iya. kuesioner, kita udah nggak mikir lagi. Apalagi kalau kuesioner itu ya, kalau di AMI Pak Kunta tentang fasilitas kampus itu kan. Kalau di benak kita sudah bagus, kita sering nggak baca statement itu. Iya nggak? Sehingga kalau di sudah negatif, itu menurut saya agak berbahaya. Sementara asumsi saya seperti itu. Begitu dibalik nanti bisa memporak-porandakan dunia persilatan itu. Ya tapi ini sedang saya pikirkan Bu. Situated misalnya dibalik ya, nanti pernyataannya negatif. Tapi pernyataan yang lain lagi Pak, jangan bisa dibalik, yang lain lagi. Iya. Nanti kalau misalnya ada 3, berarti yang potensi terjebak ada di 3 tempat gitu. Karena kita nggak bisa kontrol kan, pengisian instrumen itu kadang-kadang
Kita sudah kasih waktu, dia tahu isinya cepat-cepat. Ya, betul. Atau nanti saya sedang pertimbangkan. Karena kalau gitu Iya. escape pasti ada. Kalau gitu kan biasa mengalir. Betul. Ya Bapak Ibu, ya mungkin begitu. Terima